Di tempat rebahan, siapkan camilan yang enak dan siapkan handset kalian karena sebentar lagi alur cerita film akan dimulai. Cekidot, cekit bro. Film ini diawali dari dua bocah yang bernama Jin Ye dan Dong Sik sedang berdebat tentang kedua orang tua Jin Ye yang tampak akan bercerai. Perdebatan berlangsung sangat sengit di atas jungkat-jungkit, hingga akhirnya Jin Ye kesal dan meninggalkan Dong Sik sendirian. Hari berganti malam sambil menyedot yogurt dan menunggu kepulangan orang tuanya yaitu Junho dan Yumi. Kedua orang tua Jin Ye malah tampak sangat harmonis. Hal tersebut ditunjukkan dengan tarian dansa mesra yang mereka lakukan di depan rumah. Melihat hal tersebut, ia segera naik ke sofa dan menarik selimut. Setelah memindahkan Jin Ye ke kamarnya, Junho dan Yumi melanjutkan dengan cipokan yang berakhir dengan pagelaran bercocok tanam. Jin Ye yang hanya pura-pura tidur langsung bangun dan menguping dinding kamar yang bersebelahan langsung dengan kamar orang tuanya tersebut. Tahu orang tuanya sedang berjumpa mesra, senyum Jin Ye langsung mengembang. Keesokan harinya, Junho dipanggil oleh ibu guru Jin He atas buku harian Jin He. Buku tersebut berisi gambar aktivitas ranjang orang tuanya tadi malam. Gambar Jin He dianggap terlalu vulgar untuk anak seusianya. Keesokan harinya di sekolah tempat Yumi mengajar. Yumi sedang kesal dengan salah seorang muridnya karena naskah film yang dirasa terlalu vulgar dan bebas. Di kedai dagingnya, Junho sedang menandai kalendernya karena Yumi sebentar lagi akan berulang tahun. Yumi datang dengan wajah yang tampak kesal. Melihat istrinya yang sedang tidak enak hati, Junho segera memeluk dan memberikan ciuman sayang. Junho juga memberikan kode kepada teman-temannya untuk meninggalkan kedainya. Saat itu juga, karena keduanya akan bercocok tanam di dapur kedai dagingnya. Di tempat lain, tampak Chulwon sedang asyik menyalakan lilin di kamar. Enjin mulai menggoda Chulwon. Enjin mulai membuka resleting celana Chulwon. Chulwon mulai gugup dan panik. Enjin memulai aksinya dengan mencium telinga hingga bibir Chulwon. Enjin menanyakan kepada Chulwon tentang pengalaman bercocok tanamnya. Chulwon mengatakan bahwa ini bukanlah kali pertamanya dan dia pun sudah ngecrot duluan sebelum melakukan tanam paksa. Sementara itu di rumah, Yumi, Junho, dan Jin Ye sedang bersantai sembari makan pizza. Di tengah keasikan mereka mengobrol, ia menyadari tidak ada cola di antara mereka. Dengan senang hati, Junho mau keluar dan membeli cola untuk mereka bertiga. Saat perjalanan pulang, sembari menari-nari dan live music, Junho tiba-tiba melihat seorang mbak-mbak cantik yang ternyata bernama Min Hee. Cinta pertamanya dulu yang kini menjadi tetangganya. Kini Min Hee sudah ada di dalam rumah bersama Yumi dan Jin Hee. Mereka lalu minum anggur dan makan bersama. Keadaan menjadi terasa canggung karena Yumi tahu siapa Min Hee yang sebenarnya. 작업에 집중하라는 운명인가 봐요. 돈만 많이 들고 요즘 자식 왜 Di tempat kerja, Kyungjo sedang asik memetik gitarnya dengan penuh perasaan. Lalu seorang pria mengikuti petikan gitar Kyungjo dan membuat mini pertunjukan pantomim di atas meja kafe tempat Kyungjo bekerja. Seorang gadis cantik memanggil pria tersebut dengan nama Pak Kang. Gadis itu tampak genit di hadapan Pak Kang. Melihat hal tersebut membuat Kyungjo marah dan pergi ke kamar mandi. Gadis tersebut mengikuti Kyungjo ke kamar mandi dan meledek Kyungjo. Ia bertanya kepada Kyungjo apakah Kyungjo sudah menstruasi. Saat itu Kyungjo hanya menundukkan kepala dalam keputusasaan karena Kyungjo di umurnya yang sekarang belum pernah menstruasi. Kembali ke rumah Junho. Min Hee yang mampir ke rumah Junho sedang mengobrol. Min Hee dan Junho tampak begitu akrab. Bahkan Min Hee terang-terangan mengatakan bahwa Junho mempunyai tempat istimewa di hatinya. Tentu saja hal itu membuat Yumi marah dan cemburu. Apalagi Junho malah pegang-pegang tangannya Min Hee yang sangat lentik. Setelah Min Hee pulang, Jin Hye sudah merasakan aura-aura tidak enak terhadap kedua orang tuanya. Dan kemudian dia bersembunyi di balik selimut. Dan benar saja pertengkaran pun terjadi di antara mereka. Penyebabnya tentu saja kecemburuan Yumi terhadap Junho. Junho terus merayu istrinya tersebut, menghujaninya dengan ciuman mesra di seluruh wajahnya. Dan di tengah kemesraan di antara keduanya, Junho mengatakan rencananya merayakan ulang tahun Yumi. Namun Yumi bilang kalau rencana itu harus menjadi surprise, jadi dirinya tidak perlu mengetahuinya sekarang. Keesokan harinya, hujan sedang turun deras. Min Hee sedang asik melukis Junho. Min Hee bermaksud memancing Junho agar semakin dekat. Dia lalu mendesah dan mengerang di telinga Junho. Lalu dengan pelan, Min Hee mencium pipi Junho dan membuat Junho terkejut. Barulah Min Hee mendapatkan ekspresi yang ia perlukan untuk melukis Junho. Di bawah payung kuning, Jin Hye tampak masih kesal dengan Dong Sik.
Di tengah perjalanan dia melihat ayahnya sedang asik berduaan dengan Min Hee. Melihat hal tersebut membuat Jin Hee sedih dan berpikir ayahnya sudah macam-macam dengan Min Hee. Pagi harinya Jin Hee tampak kesal dengan ayahnya. Jin Hee menanyakan apa yang dilakukan ayahnya di rumah Min Hee. Junho menjawab bahwa ia sedang melakukan sesuatu dan itu adalah rahasia. Hal ini membuat kecurigaan Jin Hee semakin besar terhadap ayahnya. Tiba-tiba ibunya Yumi datang dengan marah-marah dan membawa berkantong-kantong kresek. Dengan sigap Junho langsung membantu mertuanya tersebut. Ibu mertuanya mengeluarkan sekresek penuh kondom dan berpesan pada Yumi untuk jangan hamil lagi. Di lain tempat, Chulwon pergi ke apotek, berniat untuk membeli semprotan obat kuat. Namun ternyata apotekernya seorang gadis cantik dan Chulwon pun malu. Ketika Kyungjo datang untuk membeli obat pencernaan untuk Jin Hee, dia melihat sang kakak berbelit-belit ngomongnya karena malu sama mbak-mbak apoteker. Kyungjo pun langsung bilang kepada apoteker tersebut bahwa yang mau dibeli Chulwon adalah semprotan obat kuat. Malam harinya Jin Hee terbangun dan mendapati ayahnya tidak ada di sampingnya. Ternyata Junho sedang asik melukis di studionya Min Hee. Min Hee penasaran dengan lukisan Junho, tetapi Junho masih enggan memperlihatkannya kepada Min Hee. Dan di rumah, Jin Hee melihat ayahnya sedang asik ketawa-ketiwa sama Min Hee. Jin Hee pun sangat sedih karena ia mengira mereka bercocok tanam. Dan esoknya Jin Hee yang kesal dengan ayahnya bertanya tentang lukisan yang ada di kaos ayahnya. Yumi mengambil kaos tersebut. Junho pun panik menjelaskan bahwa yang melukis itu adalah Min Hee. Tetapi penjelasannya semakin membuat kesal dan pertengkaran hebat pun terjadi di antara Yumi dan Junho. Saking kesalnya, Junho menendang sebuah bola yang terpantul dan mengenai meja, membuat kaki meja tersebut patah dan menjatuhkan semua makanan yang ada di atas meja. Yumi pun marah dan membanting lap dan langsung pergi ke kamarnya. Ketika mengerjakan PR, Jin Hee dan Dong Sik menemukan kaleng kue dan isinya ternyata adalah semprotan obat kuat milik Chulwon. Melihat ada tulisan ramuan mistis untuk membuat cintamu berlanjut, bocah-bocah ini berpikir kalau semprotan ini bisa berfungsi untuk menambah keharmonisan orang tua Jin Hee. Di malam harinya, Yumi masih kesal dengan Junho dan tidak mengizinkannya untuk tidur di dalam kamar. Terpaksa Junho tidur di sofa. Jin Hee pun bersiap untuk melakukan aksinya, yaitu menyemprotkan ramuan mistis tersebut kepada orang tuanya. Berharap orang tuanya segera akur kembali. Keesokan harinya Jin Hee memastikan kedua orang tuanya sudah akur kembali. Namun bukannya akur dan harmonis, wajah kedua orang tuanya malah bengkak-bengkak kemerahan. Ibunya juga masih tampak kesal dengan Junho. Di siang harinya Jin Hee bertemu dengan Pak Kang yang sedang berpantomim. Kemudian Jin Hee curhat tentang seorang gadis cantik yang mencoba merebut ayahnya dari ibunya tersebut. Di studio, Min Hee dan Junho sedang melihat sebuah lukisan yang masih belum selesai. Junho berniat untuk menyimpan lukisan itu di studio Min Hee untuk sementara. Lalu Min Hee meminta Junho untuk melukis dirinya yang setengah telanjang untuk upah sewa studio. Kebersamaan Junho dan Min Hee tertangkap basah oleh Dong Sik yang kebetulan lewat di depan rumah. Agar tidak banyak bacot kemana-mana, Junho menyogok Dong Sik dengan beberapa daging dari kedainya. Sementara itu, Chulwon membayangkan malam ini akan menjadi malam yang sangat panas dan romantis dengan Enjin. Dengan penuh percaya diri, Chulwon menyemprotkan obat kuat sebanyak-banyaknya kepada torpedonya. Tapi kenyataan berbanding terbalik dengan apa yang dibayangkan. Dia masih saja belum berhasil memuaskan kekasihnya tersebut. Tentu saja hal ini membuat Enjin sangat kesal dengan Chulwon dan memintanya untuk tidak datang kembali. Di kedai daging, Jin Hee mencuri ponsel ayahnya dan mengirim pesan kepada Min Hee. Ia meminta Min Hee untuk menemui Junho di suatu tempat. Ternyata tempat yang dimaksud adalah kafe tempat Kyungjo bekerja. Dan secara kebetulan, Chulwon yang sedang penat juga pergi minum di tempat tersebut. Min Hee mulai kesal dengan Junho yang tidak kunjung datang. Di rumah, Junho tampak sibuk membetulkan meja yang rusak, sembari caper-caper sama istrinya. Namun istrinya tetap nggak peduli, karena masih jengkel dengan Junho. Namun Junho tidak menyerah. Junho terus menggoda dan merayu Yumi. Sampai akhirnya Yumi pun luluh juga. Junho meyakinkan pada Yumi bahwa tidak ada yang terjadi di antara mereka berdua. Yumi memberikan kesempatan terakhir pada Junho untuk tidak lagi menemui Min Hee. Chulwon sudah sangat mabuk. Begitu pula dengan Min Hee. Min Hee dan Chulwon pun cipokan. Ternyata itu hanya imajinasi Chulwon yang mabuk berat. Melihat Chulwon yang sudah mabuk berat, Min Hee pun membawa pulang Chulwon dan memasukkannya ke kamar. Tanpa disuruh, Chulwon melepaskan semua pakaian yang melekat pada tubuhnya. Sementara Min Hee terus memeriksa ponselnya karena Junho belum juga menghubunginya.
Saking mabuknya, Chulwon menganggap bantal sebagai Minhee dan bercocok tanam dengan bantal. Melihat aksi Chulwon yang konyol itu, Minhee mendapat inspirasi untuk melukisnya. Di tempat lain, Jinhee segera menghapus pesan yang dikirimkannya kepada Minhee dan mengembalikan ponsel ke jaket ayahnya. Jinhee mendengar suara gedebuk dari kamar orang tuanya dan mengintip kamar orang tuanya. Dan benar saja, kedua orang tuanya sedang bercocok tanam, penuh asmara yang menggelora. Dan Jinhee pun akhirnya bahagia. Keesokan paginya, Minhee masih sibuk menggambar sketsa Chulwon yang telanjang. Namun Chulwon kaget mendapati dirinya telanjang di kamar Minhee. Minhee memuji Chulwon atas kehebatannya tadi malam. Dia mengira sudah memuaskan Minhee. Ternyata yang dimaksudkan adalah aksi terhadap bantal miliknya. Suasana rumah pun membaik. Chulwon semakin dekat dengan Minhee. Sedangkan Kyungjo tampak kesal dengan Pak Kang yang malah PDKT ke cewek lain. Suatu hari Chulwon pergi ke kedai daging milik Junho untuk mengobrol. Mereka mengobrol soal Chulwon yang bimbang dengan gadis pilihannya. Junho memberikan wejangan kepadanya dengan mengatakan bahwa wanita itu adalah makhluk yang sangat rumit. Junho juga penasaran dengan Yumi yang akhir-akhir ini menjadi sangat sensitif. Di hari berikutnya, Yumi pulang kerja dan mampir di kedai daging suaminya. Tapi ternyata kedainya tutup, menyebabkan Yumi jadi curiga. Di tempat kerja, Pak Kang mempersilahkan Kyungjo untuk merayakan ulang tahun ibunya di kafenya. Tetapi hal tersebut ditolak oleh Kyungjo. Ketika Junho pulang, Yumi juga menanyakan kemana Junho hari ini. Junho menjelaskan bahwa dirinya mampir ke suatu tempat untuk menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Yumi. Yumi yang tahu kalau Junho pergi ke studionya Minhee membuat Yumi sangat marah kepada Junho dan meminta Junho untuk pergi. Yumi masih sangat kesal dan membawa Jinhee pergi ke rumah neneknya. Jinhee pun menghibur Yumi bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Yumi, sehingga tidak perlu memperpanjang masalah dan cukup bergembira. Di tempat lain, Chulwon sedang menunggu kedatangan Minhee. Sebuah kotak berwarna toska diberikan Chulwon kepada Minhee. Chulwon juga mengajak ketemuan di bar di tempat pertama kali mereka bertemu. Minhee kebingungan dengan sikap Chulwon ini, dan di studio Minhee tidak sengaja bertemu dengan Junho. Sedikit berbasa-basi, mereka saling menanyakan kabar masing-masing. Namun tampaknya Junho sedang terburu-buru, jadi nggak bisa ngobrol lama-lama. Di kafe, suasana sudah disetting untuk ulang tahun Yumi. Semua orang sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan dari Yumi. Makanan juga sudah tersaji di meja. Di studio, Minhee tampak bersiap-siap untuk pamerannya. Ia tampak puas dengan hasil kerjanya. Minhee juga melihat kotak toska yang diberikan Chulwon tadi. Minhee cukup terkejut melihat isinya yang ternyata adalah sepasang sepatu bayi dan mainan. Tahu kalau Chulwon salah paham, ia segera mendatangi Chulwon di kedai. Sementara itu, di rumah tidak sengaja Yumi menemukan sebuah kunci bergantung lukisan kecil di kantong suaminya. Mengetahui itu pemberian dari Minhee, Yumi pun langsung cemburu. Sementara itu, orang-orang sedang bersiap-siap menyambut pesta ulang tahun Yumi. Junho meminta Chulwon untuk melepon ibunya, dan tiba-tiba Minhee pun datang. Di situ Chulwon baru tahu kalau Minhee dan Junho ternyata saling mengenal. Beralih ke Yumi, dengan kunci yang ia temukan di kantong suaminya, ia pergi ke studio Minhee. Dan benar, kunci itu ternyata adalah milik studio Minhee. Di sana Yumi menemukan lukisan telanjang Minhee dan juga kotak toska dari Chulwon. Semakin panaslah hati Yumi. Yumi pun datang ke kafe dengan tampang marah dan membanting kotak yang bersih perlengkapan bayi. Junho mencoba untuk menjelaskan, tapi Yumi sudah kelewat emosi. Minhee berusaha untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi, tapi Junho malah tak sengaja menyentuh bakpaunya Minhee yang semakin memperkeruh masalah. Setelah itu terjadilah kekacauan di antara mereka. Yang muak dengan orang-orang dewasa yang terus saja ribut. Ia pun berteriak untuk menghentikannya. Kemudian Jinhee mengambil semprotan andalannya di dalam tas dan menyemprotkan pada semua orang dewasa di kafe tersebut. Semua menjadi tenang dan takjub. Saat semua sudah tenang, Junho mengambil dan memberikan hadiah ulang tahun kepada Yumi. Yumi menerima dengan terheran-heran sekaligus malu karena sudah salah paham terhadap Junho. Semua orang bergembira dan menari bersama. Di hari berikutnya, Yumi berniat memberitahukan kehamilannya kepada Junho. Tetapi bersama dengan itu, Kyungjo mengabarkan kalau dirinya mendapat menstruasi yang pertama.
Mereka bertiga pun sangat senang karena mendapatkan dua berita yang sangat menggembirakan. Tak terasa anak terakhir Junho, Kang Ji, merayakan ulang tahun yang pertama. Dan saat itu Kyungjo juga baru mengabarkan kalau dirinya hamil anak kembar berusia 6 minggu. Dan film ini pun berakhir dengan Pak Kang yang digebukin oleh satu keluarga.